Pernahkah kamu merasa dikhianati oleh orang yang paling kamu percaya? Di balik senyuman yang manis, maupun kisah yang terlihat manis, kadang tersimpan luka yang dalam. Cinta bisa menyatukan dua hati, tapi juga bisa menghancurkan segalanya. Siapkah kamu mengetahui apa yang sebenarnya terjadi? Di episode kali ini, cerita Amira akan mengungkap rahasia yang tak pernah terduga. Jangan lewatkan, karena ini bukan sekadar cerita. Halo Sobat Cerita Amira, udah siap lanjut ke ceritanya? Sebelumnya terima kasih untuk yang selalu setia dan komen di kolom komentar. Seperti dari Makassar, Malang, Jakarta Selatan, dan Surabaya. Semoga yang udah subscribe dan komen selalu diberi rezeki yang melimpah. Langsung aja yuk kita lanjut ke ceritanya. Suamiku melempar uang dengan kasar ke wajahku saat aku meminta nafkah untuk kebutuhan rumah. Kuambil uangnya dan aku meminta cerai. Beberapa tahun kemudian dia menyesal. Aku menikah muda dengan pria yang kucintai, Dimas, seorang pria tampan tapi biasa saja secara finansial. Awalnya kami hidup sederhana tapi penuh cinta. Namun, semua berubah saat Dimas mulai naik jabatan, berubah menjadi sombong, dingin, dan pelit terhadap istri dan rumah tangganya sendiri. Damar, suamiku yang dulu selalu menjadi sosok yang hangat dan penuh perhatian, mulai berubah perlahan. Aku tak bisa bilang aku tidak menyadarinya, karena perubahan itu bukan sesuatu yang datang tiba-tiba, tapi merayap pelan, seperti racun yang menggerogoti hati tanpa suara. Dia mulai jarang pulang ke rumah. Hari-harinya kini dihabiskan di kantor atau bersama teman-temannya, kadang sampai larut malam. Bahkan saat aku meneleponnya, suaranya terdengar lelah dan tak bersemangat, seperti orang yang lebih memilih menghindar daripada menghadapi aku. Suatu sore, ketika anak kami sudah tertidur, aku mencoba bertanya dengan suara yang bergetar, "Damar, kamu kenapa akhir-akhir ini jarang pulang? Aku kangen. Aku butuh kamu." Dia menatapku sebentar, kemudian berkata dingin, "Laras, kamu kan di rumah aja, ngurus anak doang. Aku sibuk cari nafkah. Jangan banyak tanya." Kata-katanya menusuk jantungku lebih dalam daripada yang bisa aku bayangkan. Nafkah yang dia berikan pun semakin sedikit, bahkan kadang tidak ada sama sekali. Padahal aku tahu, kebutuhan rumah tangga semakin hari semakin bertambah, bukan berkurang. "Damar, aku juga capek. Tahu, mengurus anak sendirian di rumah itu berat. Aku bukan cuma ngurus anak, aku juga butuh perhatianmu, aku butuh kamu ada di sini." Aku hampir menangis saat berkata. Dia mendengus pelan, menatapku dengan pandangan yang sulit aku tafsirkan. "Laras, jangan lebay. Aku kerja keras demi kita. Kalau kamu memang bisa mengatur rumah tanpa aku, ya sudah. Tapi jangan harap aku berubah." Mendengar itu, aku merasa seperti terpukul oleh badai yang tak berkesudahan. Aku berdiri, memeluk tubuhku sendiri, berusaha menahan air mata yang mengalir tanpa bisa kutahan lagi. "Kalau kamu sudah tidak peduli, bilang saja langsung. Jangan buat aku berharap lalu hancur seperti ini." Suaraku pecah, suaraku yang selama ini kupendam seperti letusan gunung berapi. Dia diam, kemudian dengan suara pelan tapi dingin, "Aku capek, Laras. Aku juga manusia, bukan mesin yang harus selalu ada buat kamu." Malam itu, aku duduk di pojok kamar, menatap kosong langit-langit. Hatiku berat, penuh luka yang sulit dijelaskan. Cinta yang dulu pernah membara kini terasa seperti bara yang mulai padam. Aku takut, sangat takut kalau jarak dan dingin ini akan menghancurkan kami tanpa bisa diperbaiki lagi. Hari itu adalah hari yang paling berat bagiku. Sudah beberapa minggu tabung gas di dapur habis,
Dan aku harus memasak dengan sabar menggunakan kompor kecil cadangan yang jauh dari sempurna. Susu anak yang biasanya selalu siap di lemari es, kini tinggal setengah botol saja. Aku tahu, aku harus memberanikan diri untuk meminta uang dari Damar, meski hatiku sudah penuh kekhawatiran. Dengan langkah pelan, aku menghampirinya di ruang tamu yang gelap. Damar sedang duduk di sofa, memandangi layar ponselnya dengan wajah yang kusam dan letih. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri agar suaraku tidak bergetar saat berkata, "Damar, kita butuh uang untuk beli gas dan susu anak. Persediaan sudah hampir habis." Dia mengangkat wajahnya perlahan, matanya menyipit, dan tiba-tiba suara yang keluar dari mulutnya membuat udara di sekeliling kami seperti membeku. "Minta uang terus. Kamu kira aku mesin ATM?" Suaranya tajam, penuh kemarahan, seperti peluru yang ditembakkan tanpa ampun ke hatiku. Aku terdiam. Rasa malu dan sakit bercampur jadi satu, menusuk relung hati yang paling dalam. Aku hanya ingin memastikan anak kita tidak kekurangan. Damar, aku tidak pernah bermaksud merepotkanmu. Aku berbisik, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di sudut mataku. Dia berdiri dengan kasar, langkahnya berat dan penuh amarah. "Kalau kamu terus-terusan minta uang seperti itu, aku nggak tahu lagi harus gimana. Aku sudah kerja keras dari pagi sampai malam, tapi kamu malah seperti tidak pernah puas." Suaranya meninggi, menggema di dalam rumah yang seharusnya menjadi tempat kami berlindung. Aku merasakan tubuhku menggigil, tapi aku tahu aku harus tetap tegar demi anak kami. Aku hanya mau kita bertahan. Damar, aku ingin kita tetap kuat, jangan biarkan masalah uang ini memecah kita. Dia menatapku dengan mata yang penuh kebencian dan kecewa. "Kamu nggak ngerti apa-apa tentang perjuanganku. Jangan suruh aku jadi pengemis di rumah sendiri." Kalimat itu seperti cambuk yang menyayat kulit. Aku menundukkan kepala, merasakan dunia seakan runtuh di sekitar kami. Nafkah yang seharusnya menjadi tanda cinta dan tanggung jawab, kini berubah menjadi peluru yang melukai hati dan merusak ikatan kami. Aku berdiri di ruang tamu, tubuhku bergetar menahan luka yang semakin dalam. Perkataan Damar di hari-hari terakhir sudah menusuk jauh ke dalam jiwa. Nafkah yang jadi peluru, kemarahan yang tak beralasan, semua membuatku merasa seperti bukan siapa-siapa di rumah ini. Hari itu, aku hanya berani meminta secuil perhatian dan sedikit bantuan. Tapi yang kudapat malah sesuatu yang lebih menyakitkan dari sebelumnya. Tanpa aba-aba, Damar menarik tumpukan lembaran uang dari dalam sakunya. Dengan gerakan kasar dan penuh kebencian, ia melemparkan uang itu ke arah wajahku. Uang-uang itu berterbangan dan menghantam pipiku seperti hujan batu yang dingin. Mataku langsung panas, bukan hanya karena sakit fisik, tapi karena penghinaan yang tak tertahankan. Aku terpaku sesaat, mencoba menenangkan napas yang tersengal-sengal. Rasa malu, sakit, dan marah bercampur jadi satu dalam hatiku yang hancur berkeping-keping. Aku menatap uang yang tergeletak di lantai, lalu mengangkatnya dengan tangan yang gemetar, seolah-olah memungut potongan hatiku sendiri. Dengan suara yang sangat pelan, nyaris berbisik, aku berkata, "Terima kasih." Damar menatapku dengan tatapan dingin, tanpa ekspresi sedikit pun. Aku menelan ludah, mengumpulkan keberanian yang tersisa, lalu melanjutkan, "Besok aku akan urus gugatan cerai." Kalimat itu keluar begitu saja, tanpa rencana sebelumnya. Tapi itu adalah kebenaran yang selama ini kutahan dalam-dalam. Kata-kata itu seperti batu besar yang menghantam meja kehidupan kami, memecahkan ilusi kebahagiaan yang selama ini kubangun sendiri. Damar terdiam, mungkin karena terkejut, mungkin juga karena kehilangan kata-kata. Tapi aku tak peduli lagi. Aku tahu,
Aku harus memilih diri sendiri, harga diriku, dan masa depan anak kami daripada terus tenggelam dalam kehancuran cinta yang sudah retak. Air mata akhirnya tumpah. Tapi kali ini bukan air mata penyerahan. Ini adalah air mata kebebasan, air mata keberanian untuk memulai babak baru yang penuh ketidakpastian, tapi juga harapan. Pagi itu, langit mendung. Tapi bukan mendung yang menggantung di luar jendela yang membuat dadaku sesak, melainkan mendung yang sudah berminggu-minggu menutupi hatiku. Aku berdiri di depan lemari, memandangi baju-baju kecil milik anakku yang tersusun rapi. Jemariku bergetar saat melipat satu persatu dan memasukkannya ke dalam tas kecil yang sudah kusiapkan sejak malam tadi. Tak banyak yang kubawa, hanya beberapa helai pakaian, dokumen penting, dan boneka kesayangan Naila, putri kecilku yang masih balita. Dia memeluk boneka itu erat, menatapku dengan mata polosnya yang belum mengerti apa-apa tentang perpisahan. Aku tersenyum padanya, meski rasanya seperti menyayat dagingku sendiri. Tak ada air mata yang jatuh. Bukan karena aku tidak ingin menangis, tapi karena aku telah menangis terlalu banyak di dalam hati. Dan kali ini, aku ingin pergi dengan kepala tegak. Damar duduk di ruang tengah, matanya masih menatap layar ponsel, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Seolah-olah aku hanya akan keluar sebentar, bukan pergi untuk meninggalkan seluruh luka yang dia torehkan. Aku berdiri di ambang pintu, tas di tangan kanan, dan Naila ku gendong di lengan kiri. Suara hatiku bergetar, tapi bibirku tetap terkatup rapat. Aku menatap punggung Damar, menunggu berharap ada satu kalimat yang menahanku, satu keraguan darinya yang menunjukkan bahwa aku masih berarti. Tapi tidak. Sama seperti malam-malam sebelumnya, ia hanya diam. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada penyesalan. Saat akhirnya aku membuka suara, nadaku pelan, nyaris tanpa emosi. Aku pergi, Damar. Dia tak menoleh. Hanya suara datarnya yang menjawab, pergi aja. Kamu lebay. Aku yakin kamu bakal balik juga nanti. Kalimat itu menghantamku lebih keras dari semua bentakan yang pernah ia ucapkan. Seketika, semua harapan kecil yang mungkin masih kusimpan runtuh. Bukan karena ia tak menahan kepergianku, tapi karena ia menganggap kepergianku tak lebih dari drama singkat, bukan keputusan yang lahir dari luka yang panjang. Aku menghela napas panjang, menatap rumah yang dulu kami bangun dengan impian. Kini hanya dinding-dinding dingin yang menjadi saksi hancurnya cinta, kepercayaan, dan perlakuan yang seharusnya kudapatkan sebagai seorang istri. Langkah kakiku mantap. Tidak ada air mata yang mengalir di pipiku, tapi di dalam dada ini, badai mengamuk. Luka itu masih ada, tapi aku membungkusnya dengan harga diriku yang selama ini diinjak-injak. Aku tidak pergi untuk membuatnya menyesal. Aku pergi untuk menyelamatkan diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa bebas. Kontrakan kecil itu jauh dari kata layak. Dindingnya tipis, atapnya bocor jika hujan turun terlalu deras, dan lantainya dingin, bahkan tikar tua pun tak cukup menahan rasa beku yang merambat setiap malam. Tapi disinilah aku memulai hidup yang benar-benar baru, bukan karena aku ingin, tapi karena aku harus. Di sudut ruangan berukuran tak lebih dari 9 meter persegi itu, aku dan Naila tidur beralaskan kasur tipis bekas sumbangan tetangga yang baik hati. Tidak ada lemari mewah, tidak ada perabot elegan, hanya beberapa kardus yang kujadikan tempat menyimpan pakaian dan keperluan sehari-hari. Tapi aku bersyukur, karena setidaknya, kami punya atap yang melindungi dari panas dan hujan, dan aku masih bisa memeluk anakku setiap malam tanpa rasa takut. Hari-hariku kini adalah perjuangan tanpa akhir. Tak ada lagi gelar, istri, atau nyonya rumah, seperti dulu. Aku menjadi seorang ibu tunggal, pejuang sejati yang harus menghidupi anaknya tanpa sandaran.
Pagi-pagi aku sudah bangun, menyiapkan sarapan seadanya, lalu menyisir rambut Naila sambil menahan air mata. Karena seringkali, aku harus berpura-pura kuat di depan matanya yang polos. Aku bekerja serabutan. Mulai dari menjual baju online dengan stok titipan orang, menerima pesanan camilan kecil-kecilan, hingga menjadi asisten rumah tangga paruh waktu di rumah-rumah orang yang bahkan tidak tahu kisah sedihku. Tanganku yang dulu lembut, kini kasar dan lecet karena pekerjaan yang berat. Keringat yang menetes bukan hanya karena lelah, tapi juga karena tekanan hidup yang tak pernah memberiku ruang bernapas. Kadang kami hanya makan sekali sehari. Pernah satu malam, aku hanya punya satu bungkus mie instan. Aku masak dan kubagi dua. Untukku dan Naila. Tapi karena melihatnya makan dengan lahap, aku pura-pura kenyang dan berkata, "Mama sudah makan tadi. Nak, kamu habiskan ya." Padahal perutku kosong. Tapi aku belajar menelan rasa lapar sama seperti aku menelan rasa sakit. Tanpa suara, tanpa keluh. Tetangga kadang memandangku iba, kadang sinis. Tapi aku tak peduli. Aku bekerja bukan untuk mereka. Aku hidup bukan untuk membuktikan apa-apa, selain untuk menjaga nyawa dan senyum anakku yang jadi satu-satunya alasan aku tidak menyerah. Di malam-malam sepi, saat Naila sudah terlelap, aku sering duduk sendiri, menatap langit-langit sambil memeluk lututku. Kadang aku menangis. Kadang aku hanya diam, menahan isak yang nyaris pecah. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku terlalu lemah, atau justru terlalu kuat karena mampu bertahan sejauh ini? Aku tak tahu. Yang ku tahu hanyalah satu hal, aku tidak bisa kembali. Terlalu banyak luka, terlalu dalam penghinaan, terlalu sedikit cinta. Aku hanya bisa maju, walau merangkak, walau terluka, walau dunia seolah tidak berpihak. Karena kini aku bukan hanya perempuan yang pernah disakiti. Aku adalah seorang ibu, seorang pejuang. Dan aku akan tetap bertahan, apapun yang terjadi. Aku pikir, setelah keluar dari rumah itu, aku hanya akan berjuang melawan kemiskinan dan luka batin. Tapi ternyata, yang paling menyakitkan bukan hanya rasa lapar, melainkan ketika harga dirimu diinjak, kehormatanmu dihancurkan, dan nama baikmu dikoyak-koyak tanpa bisa kau bela. Karena dunia lebih suka percaya pada kebohongan yang indah ketimbang kebenaran yang pahit. Seminggu setelah aku pergi, kabar mulai menyebar di kampung halaman. Bukan kabar tentang perjuanganku hidup bersama anakku di kontrakan kecil, bukan tentang aku yang banting tulang demi sesuap nasi, tapi fitnah. Sebuah cerita busuk yang menyebar seperti api menyambar ilalang kering. Kata mereka, kata Ibu Damar, aku pergi meninggalkan rumah karena selingkuh. Dia perempuan murahan, katanya lantang di arisan kampung. Sudah dikasih rumah, dikasih suami yang kerja keras, malah main belakang. Makanya anak saya usir dia. Cerita itu melesat liar dari mulut ke mulut. Aku yang dulu dikenal sebagai istri pendiam, ibu penyayang, kini berubah di mata tetangga jadi simbol aib, pengkhianat rumah tangga. Bahkan ada yang bilang aku menjual diri di kota. Yang lain menatapku penuh curiga saat aku lewat sambil menggendong Naila. Mereka berbisik-bisik, pura-pura sopan padaku, tapi tajam di belakang. Yang paling menghancurkan adalah Damar diam. Bisu. Seolah mendukung narasi ibunya dengan sikap apatis dan dinginnya. Aku tahu, dengan satu kalimat darinya, semuanya bisa dibalik. Tapi dia memilih bungkam. Dan di dunia yang sudah lebih percaya pada suara mayoritas, diam adalah restu yang paling menyakitkan. Beberapa orang yang dulu dekat denganku bahkan tak lagi menyapaku. Teman-teman pengajian menjauh. Ibu warung tempat biasa aku berhutang sembako memintaku melunasi lebih cepat dari biasanya. Katanya karena takut aku pergi lagi dengan laki-laki lain.
Aku hanya bisa tertawa getir. Apa salahku? Aku hanya pergi karena tak ingin terus diinjak. Karena ingin menyelamatkan diriku dan anakku dari cinta yang sudah mati dan penghinaan yang tak ada ujung. Tapi aku diam. Aku tak pernah membalas satupun fitnah itu. Tidak satupun klarifikasi yang kulontarkan di media sosial atau ke tetangga. Aku hanya menatap mereka dengan mata jernih. Senyum tipis yang menyimpan ribuan luka. Karena aku percaya, Tuhan melihat. Tuhan melihat tangisku saat semua orang menertawakanku. Tuhan melihat hatiku yang koyak karena difitnah. Tuhan tahu aku tidak pernah mengkhianati rumah tanggaku. Dan suatu hari, aku yakin satu persatu topeng akan terbuka. Satu persatu yang menuduh akan bungkam. Karena kebenaran tidak perlu dibela dengan teriakan, ia akan muncul sendiri, dengan caranya yang paling halus tapi paling menyakitkan untuk para pemfitnah. Sementara itu, aku akan tetap berjalan. Walau sendiri. Walau penuh luka. Karena aku tahu, aku tidak benar-benar sendiri. Ada tangan kecil Naila yang selalu menggenggamku, ada doa yang terus kupanjatkan setiap malam, dan ada Tuhan yang selalu adil meski diam. Malam itu, tubuh Naila panas seperti bara. Wajahnya pucat, napasnya berat, dan matanya setengah tertutup seperti berjuang untuk tetap sadar. Aku panik. Telapak tanganku menyentuh dahinya, panasnya menusuk hingga ke jantungku. Ini bukan demam biasa. Ini bukan sekadar flu ringan yang bisa sembuh dengan kompres dan pelukanku. Ini gawat. Tanganku gemetar saat membuka dompet. Isinya hanya lembaran ribuan yang bahkan tak cukup untuk ojek ke klinik terdekat. Aku menatap anakku yang terbaring lemah di kasur tipis, menggeliat sambil mengigau, menyebut namaku pelan-pelan. Suaranya serak. Air mataku jatuh. Ya Allah, tolong aku, tolong anakku, bisikku lirih, hampir tanpa suara. Tak ada siapa-siapa malam itu. Tetangga di sebelah sudah tidur. Aku terlalu malu untuk mengetuk pintu dan meminta tolong. Tak ada yang benar-benar peduli dengan hidupku setelah semua fitnah itu tersebar. Dan saat itu, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku memutuskan untuk menghubungi Damar. Tangan ini berat mengetik namanya. Tapi aku Ibu Naila. Aku harus menyingkirkan harga diri untuk anakku. Aku harus kuat, meski hatiku nyaris habis. Ku pencet nomornya. Jantungku berdetak kencang. Doa mengalir di dalam dada, semoga dia mau bantu, meski hanya sedikit. Meski hanya biaya klinik dan transportasi. Telepon tersambung. Halo? Suaraku lemah, nyaris tak terdengar. Damar? Naila, dia demam tinggi. Aku takut, bisa tolong bantu? Klinik minta uang duluan. Aku nggak punya apa-apa lagi. Hening sejenak. Lalu suaranya terdengar, dingin, kaku, seolah bicara pada orang asing. Aku sibuk, katanya datar. Aku terdiam. Tolong, Damar, ini soal anakmu. Tapi jawabannya membuat tubuhku lemas seketika, seolah semua tulangku dihantam batu besar. Urus sendiri. Kan kamu yang ngotot cerai. Klik. Sambungan terputus. Bukan karena gangguan sinyal, tapi karena dia benar-benar menutup teleponku. Menutup harapanku. Menutup seluruh sisa keyakinanku bahwa dia masih punya sedikit rasa sebagai ayah. Aku terduduk di lantai. Menangis tanpa suara. Tubuhku bergetar hebat. Dunia seperti menertawakanku malam itu. Seolah berkata, lihat, kamu benar-benar sendirian sekarang. Tapi aku tidak bisa lama-lama larut dalam sakit. Ada Naila. Dia butuhku. Aku peluk tubuh mungilnya yang panas, kubisikkan doa-doa ke telinganya, dan kuusap rambutnya sambil berulang kali berkata, Mama di sini, sayang. Mama nggak akan pergi.
Mama akan jaga kamu, apapun yang terjadi. Keesokan paginya, dengan uang hasil menjual ponsel lamaku, aku bawa Naila ke puskesmas. Dia akhirnya dirawat. Demamnya perlahan turun. Dan aku tahu, Tuhan masih memberiku kekuatan untuk bertahan. Meski orang yang seharusnya menjadi ayah bagi anakku memilih untuk berpaling. Aku tak akan lupa malam itu. Malam di mana cinta seorang ayah mati, tapi cinta seorang ibu lahir kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Aku masih ingat hari ketika aku menerima telepon itu, suara ramah dari seorang perempuan di ujung sana, mengabarkan bahwa aku diterima sebagai admin di sebuah kantor distribusi kecil di pinggiran kota. Gajinya tak besar, bahkan jauh dari cukup jika dibandingkan dengan apa yang dulu pernah aku punya. Tapi bagiku, itu adalah secercah cahaya setelah berbulan-bulan berjalan dalam lorong gelap tanpa ujung. Aku mulai bekerja seminggu setelah Naila pulih dari sakit. Setiap pagi, aku berangkat lebih awal, menitipkan Naila di tempat penitipan sederhana di dekat kontrakan, lalu naik angkutan umum dengan pakaian yang sederhana, make up seadanya, dan senyum kecil yang kupaksakan di wajahku. Di kantor, aku berusaha terlihat profesional. Menyapa rekan kerja dengan sopan, mencatat data dengan teliti, mengangkat telepon dengan suara ramah. Tak ada yang tahu kisahku. Tak ada yang tahu bahwa di balik senyumku ada 1000 luka, dan di balik kerja kerasku ada rasa takut yang selalu membayangi. Takut tak cukup, takut gagal, takut tidak bisa memberikan hidup yang layak untuk Naila. Gaji pertamaku tidak besar. Tapi ketika menerima amplop itu, tipis dan ringan, hatiku terasa penuh. Aku pulang membawa nasi kotak untuk Naila, dan sepasang sandal baru untukku yang sebelumnya hanya memakai sandal karet robek. Naila menyambutku dengan pelukan kecil dan wajah ceria, seolah ia tahu bahwa hari itu adalah hari penting bagi mamanya. Namun, malamnya, saat lampu sudah padam, dan Naila tertidur di pelukanku, aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena lelah. Bukan karena menyerah, tapi karena aku sudah terlalu lama menahan semuanya sendirian. Tangisku tak pernah terdengar siapa-siapa. Hanya bantal dan malam yang jadi saksi. Aku menangis bukan karena aku ingin kembali ke masa lalu. Tidak. Aku menangis karena meski aku sudah berjalan jauh, bayangan masa lalu itu masih mengikuti. Rasa sakit karena dihina, dicampakan, difitnah, dan ditinggalkan belum benar-benar hilang. Setiap malam, aku menatap langit-langit kontrakan yang retak, berdoa dalam hati, "Ya Allah, kuatkan aku, jangan biarkan aku hancur di depan anakku, jangan biarkan aku jatuh." Kadang aku memimpikan damar, bukan karena aku rindu, tapi karena aku belum sepenuhnya sembuh. Dalam mimpi itu, aku sering melihatnya tertawa, mencemooh, mengulang kata-katanya yang dulu, "Kamu cuma ngurus anak doang." Dan aku terbangun dengan keringat dingin, menggenggam tangan Naila lebih erat. Meski aku mulai berdiri, aku tahu perjalanan ini masih panjang. Tapi setidaknya kini aku tahu satu hal, aku bisa. Meski dunia mencemooh, meski cinta sudah tiada, aku masih punya diriku sendiri. Aku masih punya anakku. Dan aku masih punya Tuhan. Dan itu lebih dari cukup untuk bertahan. Beberapa tahun telah berlalu sejak aku mengemasi seluruh hidupku dan pergi meninggalkan rumah yang dulu kusebut rumah tangga. Waktu memang tidak bisa menghapus luka, tapi ia membuat luka itu berkerak, membentuk semacam ketabahan baru dalam diriku. Aku bekerja, mengurus Naila, dan membangun hidup perlahan-lahan. Tidak mudah, tapi aku mulai terbiasa. Hingga suatu sore yang tenang, saat aku sedang menyeduh teh di dapur kecil kontrakan kami, telepon genggamku bergetar. Sebuah pesan masuk dari teman lama, yang dulu pernah menjadi bagian dari lingkaran hidupku sebelum semuanya runtuh. "Iseng deh, lihat ini."
Pesan itu disertai tautan menuju unggahan media sosial. Jemariku sempat ragu untuk menyentuh layar. Tapi rasa penasaran mengalahkan logika. Saat layar terbuka penuh, aku terdiam. Napasku tercekat. Tenggorokanku seperti menelan pasir kering. Di hadapanku terpampang foto-foto pernikahan Damar. Ia berdiri gagah, mengenakan jas abu-abu yang pas di badan. Di sampingnya, seorang wanita cantik bergaun putih elegan tersenyum anggun. Seorang wanita karir, begitu ku tahu dari caption yang bertebaran di kolom komentar. Berpendidikan tinggi, mandiri, bergaya modern tapi tetap berkelas. Begitu kata mereka. Sebuah pasangan sempurna, menurut banyak mata yang hanya melihat dari permukaan. Ada bunga, ada tawa, ada pesta, ada cinta, setidaknya itulah yang ingin mereka tampilkan. Tanganku bergetar sedikit. Bukan karena aku cemburu. Tidak. Luka ini bukan tentang ingin kembali. Luka ini tentang semua kenangan pahit yang tiba-tiba menyeruak tanpa aba-aba. Tentang bagaimana aku pernah menjadi sosok di sampingnya. Tentang bagaimana aku dulu yang berdiri di pelaminan bersamanya, dengan harapan yang kini terasa konyol. Aku duduk pelan di lantai ruang tengah, memeluk lututku sendiri. Hati ini terasa seperti baru saja disayat ulang, tapi tidak mengucurkan darah. Hanya perih yang diam-diam menetes dalam batin. Naila yang kini sudah mulai masuk sekolah dasar, berlari menghampiriku, membawa hasil gambarnya. Mama, ini gambar kita. Aku gambar kita lagi makan es krim. Aku tersenyum. Air mataku hampir tumpah, tapi cepat-cepat kuedam. Bagus banget. Sayang, Mama suka. Ucapku, membelai rambutnya dengan gemetar yang tersembunyi. Di balik senyumku sore itu, ada luka lama yang menganga kembali. Tapi aku sudah belajar banyak dalam diam. Aku tahu cara menyembunyikan air mata di balik pelukan. Aku tahu cara menjadikan senyum sebagai perisai dari rasa pedih yang menusuk. Dan ketika malam datang, dan aku duduk sendiri di beranda sempit sambil menatap langit gelap, aku hanya berbisik pada diri sendiri. Begitu cepat kau menemukan pengganti. Tapi kemudian aku menggeleng pelan, menghembuskan napas panjang, dan berkata dalam hati, tidak apa-apa, Laras ini bukan soal siapa yang lebih bahagia. Ini tentang siapa yang belajar untuk bertahan, berdiri sendiri, dan tak lagi menggantungkan hidup pada siapapun. Lalu aku tersenyum, senyum getir, tapi penuh sadar. Karena meski aku tidak punya pesta, tidak punya gaun putih, tidak punya foto pernikahan kedua, aku punya kedewasaan. Aku punya luka yang tak menjadikanku pahit. Dan aku punya anak yang memelukku setiap hari, bukti bahwa cinta sejati tidak pernah pergi. Beberapa bulan setelah pernikahan Damar yang viral di media sosial, kabar-kabar baru mulai berhembus. Bukan kabar bahagia seperti yang dulu ia pamerkan dengan bangga, melainkan desas-desus miring yang berbisik pelan tapi tajam. Awalnya aku tak peduli. Aku tak ingin tahu. Tapi takdir memang seringkali mempermainkan keheningan dengan berita-berita yang datang tanpa diundang. Katanya istri barunya Damar tuh ribet banget, semua maunya serba dibayar. Masak pun ogah. Katanya, itu bukan tugas perempuan modern, ujar salah satu tetangga lama yang masih sering mengabari lewat pesan suara. Aku hanya membalas dengan emot senyum. Tidak ingin terlibat. Tapi di dalam hati, aku diam-diam mendengarkan. Kudengar rumah tangga mereka tidak seindah di foto. Damar, yang dulu bersikap dominan, merasa bisa mengatur semua, kini berhadapan dengan perempuan yang jauh berbeda denganku. Wanita itu bukan tipe yang mau ditekan atau diperintah. Ia bukan seseorang yang akan diam ketika dibentak. Ia bukan aku yang dulu memilih menunduk dan menangis dalam diam. Kalau mau aku di rumah aja,
bayar pembantu. Kalau mau aku urus rumah, berhenti tuntut kerjaanku. Aku bukan pembantu, Damar. Aku kerja, aku capek, dan aku nggak akan jadi istri kayak mantanmu. Kalimat itu kudengar dari mulut teman kantorku yang ternyata satu SMA dengan istri baru Damar. Ia pernah mendengarnya langsung dalam sebuah pesta kecil yang berubah jadi ajang adu argumen suami istri. Seketika dadaku sesak. Aku tak tahu harus merasa apa. Damar, lelaki yang dulu menertawakanku karena cuma di rumah ngurus anak, kini mendamba seorang istri yang bisa masak, bersih-bersih, dan melayaninya sepenuh waktu. Ironi yang terlalu pahit untuk ditertawakan. Tapi ia terjebak dalam gengsinya sendiri. Di media sosial, ia masih memamerkan liburan ke Bali, makan malam di rooftop hotel bintang 5, dan hadiah-hadiah mahal untuk istrinya. Tapi dari kabar yang kudengar, mobil mewahnya sudah dijual diam-diam. Rumahnya kini disewakan sebagian untuk menutup utang kartu kredit. Bahkan, beberapa kali Damar datang ke kantor lamanya, mengajukan kerja sama proyek demi mendapatkan suntikan dana. Ia mulai kehabisan uang. Namun ego dan gengsi membuatnya tetap berdiri tegak, seolah semuanya baik-baik saja. Ia tersenyum dalam foto, tapi matanya tak bisa berbohong. Aku pernah melihat mata itu terlalu lama untuk tak tahu isinya. Di sisi lain, aku hanya menghela napas panjang. Bukan karena senang melihatnya kesusahan, tidak. Aku tidak sekejam itu. Tapi karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa bebas. Tidak lagi terikat. Tidak lagi merasa rendah diri. Tidak lagi merasa kalah. Aku bukan siapa-siapa lagi baginya. Tapi anehnya, melihat bagaimana hidup mempertemukannya dengan cermin dirinya sendiri, dengan pasangan yang keras kepala dan penuh tuntutan, aku seperti melihat keadilan bekerja dalam bentuk yang sunyi namun telak. Dan malam itu, saat aku menidurkan Naila yang mulai batuk-batuk karena cuaca, aku mencium keningnya dengan lembut dan berkata dalam hati, "Tuhan, aku tidak minta dia disiksa. Tapi kalau ini caramu menunjukkan bahwa aku tidak salah dulu, aku mengerti. Terima kasih." Aku lalu mematikan lampu, menyelimuti anakku, dan menatap keluar jendela yang menampakkan langit kelabu. Karena meski hidupku masih sederhana, setidaknya aku tak lagi berpura-pura bahagia. Hidup memang sering berputar, dan roda nasib tak pernah menetap di satu tempat terlalu lama. Apa yang dulu di atas, bisa sewaktu-waktu jatuh, bahkan tanpa peringatan. Dan begitulah kabar tentang Damar sampai lagi padaku. Pelan, dingin, tapi menggetarkan. Usaha yang ia banggakan, yang dulu katanya akan membawanya ke puncak, resmi gulung tikar. Kontrak besar yang digadang-gadang menjadi penyelamat terakhir ternyata gagal. Klien mundur, investor pergi, hutang menumpuk. Dan lebih pedihnya lagi, istri barunya, wanita karir yang dulu ia sanjung-sanjung, pergi tanpa pamit, membawa seluruh tabungan yang tersisa. Ia kabur. Bawa ATM, emas, semua surat berharga. Bahkan isi brankas di rumah pun habis. Damar pingsan waktu tahu, kata salah satu kenalan lama yang masih berkabar diam-diam denganku. Aku tak langsung percaya. Tapi rasa itu, bukan rasa bahagia, bukan pula puas. Hanya sebuah keheningan dalam batin yang seperti membisikkan. Akhirnya, mobil mewah mereka sudah lebih dulu ditarik leasing beberapa bulan sebelumnya. Rumah besar itu kini dipasang plang, dijual cepat, dengan harga jauh di bawah pasaran. Tak ada pesta, tak ada unggahan. Akun media sosial Damar yang dulu penuh gaya hidup glamor,
kini mendadak sunyi. Tak ada lagi senyum bahagia di hotel bintang 5. Tak ada lagi foto makan malam romantis. Hanya kegelapan digital yang seolah mencerminkan isi hatinya saat ini. Lalu kudengar kabar terbaru, ia mulai menjual barang-barang pribadi. Jam tangan mahal, sepatu koleksi, bahkan jas pernikahannya, semuanya dijual diam-diam lewat akun anonim. Beberapa teman bahkan sempat melihat Damar mendatangi pasar barang bekas, menawarkan laptop dan kamera lamanya. Matanya kosong, langkahnya gontai. Ia bukan lagi Damar yang dulu aku kenal. Bukan pria yang sombong dan keras kepala. Kini ia hanya bayangan dirinya sendiri, hancur dan tak tahu arah. Ada sisi dari diriku yang ingin menangis, bukan karena kasihan, tapi karena mengenal rasa itu. Rasa kehilangan. Rasa jatuh. Rasa ditinggalkan oleh orang yang pernah kau percaya. Tapi perbedaan kami satu. Aku jatuh karena dikhianati dan bangkit demi anakku. Sedangkan dia jatuh karena mengkhianati dan ditinggal di saat ia membutuhkan. Sore itu aku duduk di balkon kecil kontrakanku, menatap langit kelabu yang perlahan berubah jingga. Di pangkuanku, Naila membaca buku dongeng, sesekali bertanya tentang tokoh-tokoh di dalamnya. Aku menjawab pelan, sambil sesekali mencuri pandang ke layar ponsel yang memuat berita baru tentang Damar. Bukan kabar yang ingin kubagikan. Bukan cerita yang patut dirayakan. Tapi diam-diam, hatiku berbisik. Inilah bayaran dari kesombongan yang dulu menyakitiku. Bukan balas dendam, tapi pelajaran dari semesta bahwa semua ada waktunya. Dan ketika malam tiba, aku memeluk Naila lebih erat, menatap wajah polos itu yang tak tahu apa-apa tentang karma, tentang pengkhianatan, atau tentang dunia yang tak adil. Tapi aku tahu satu hal, aku telah melalui nerakaku, dan kini aku sedang berjalan keluar. Sementara Damar baru saja masuk ke dalamnya. Hujan turun diam-diam malam itu. Tidak deras, tapi cukup untuk membuat udara menggigil dan suasana hati ikut larut dalam dingin yang membisu. Aku baru saja menidurkan Naila, menyelimuti tubuh mungilnya dengan hati-hati. Hari itu dia kelelahan sepulang sekolah. Di wajahnya yang damai, kulihat sisa-sisa perjuanganku. Anak itu, alasan aku tetap hidup. Aku duduk di ruang tengah, menyeduh teh hangat sambil menonton ulang film lama di layar kecil ponselku. Saat itulah suara ketukan pelan terdengar dari pintu. Tidak tergesa, tidak bertenaga, tapi cukup untuk membuatku berdiri dengan jantung berdebar aneh. Pintu kubuka perlahan, dan di sanalah dia berdiri. Dama, basah kuyup, rambutnya lepek. Jaket lusuh yang dikenakannya meneteskan air hujan. Di bawah cahaya temaram dari lampu depan, wajahnya terlihat sangat berbeda. Pucat, lelah, dan yang paling mengejutkan, sembab. Laras, suaranya serak, nyaris tak terdengar. Aku berdiri membeku. Seluruh kenangan pahit berlari kembali seperti gelombang pasang yang tak bisa ditahan. Teriakan, bentakan, hinaan, uang yang pernah dilempar ke wajahku, dan tatapan dinginnya saat aku pergi membawa Naila. Aku salah, ujarnya lagi, dan kali ini matanya mulai berkaca-kaca. Ia menunduk, lalu tiba-tiba berlutut di lantai teras yang dingin dan basah. Maafkan aku hancur. Aku kehilangan semuanya. Tapi yang paling menyakitkan bukan rumah, bukan mobil, tapi kalian. Kamu dan Naila. Suara itu pecah di ujung kalimat. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat Damar menangis. Air matanya mengalir bercampur hujan.
Aku masih diam. Tak bergerak. Tak tahu harus merasa apa. Jiwaku seakan mati rasa. Kita mulai dari awal. Demi anak kita, katanya memohon, memandangku dengan mata merah dan harapan yang nyaris padam. Hatiku bergetar. Tapi bukan karena cinta. Melainkan karena luka yang belum sembuh, yang sekarang disentuh kembali oleh tangan yang sama yang dulu menciptakannya. Aku menghela napas panjang, memejamkan mata, lalu membuka pintu lebih lebar, not untuk mempersilakannya masuk, tapi agar aku bisa berdiri tegak di hadapannya tanpa penghalang. Damar, suaraku pelan, tapi tegas, aku sudah memulai dari awal. Tanpamu. Demi anak kita. Ia menatapku, bingung. Aku tidak bisa lupa bagaimana kau melempar harga diriku bersama lembaran uang. Aku tidak bisa lupa saat Naila sakit dan kau bilang, urus sendiri. Aku tidak lupa semua luka yang membuatku bertahan dengan makan 1 kali sehari, hanya demi Naila. Tangannya mengepal. Bibirnya bergetar. Tapi aku melanjutkan. Jadi jangan datang ke sini sekarang, saat semua hancur, dan memintaku menambal kapal yang dulu kau tenggelamkan sendiri. Dia terisak. Aku menatapnya lurus, lalu berkata pelan, tapi kalau kau ingin bertemu Naila, sebagai ayahnya, kau boleh. Asal kau benar-benar niat menjadi ayah, bukan hanya pelarian. Aku melihatnya menunduk, bahunya terguncang. Mungkin karena malu, mungkin karena sesal. Tapi tidak semua penyesalan bisa mengembalikan yang sudah patah. Aku menutup pintu perlahan, tanpa membanting, tanpa teriakan. Karena kini aku tahu, kekuatan bukan terletak pada membalas dendam, tapi pada kemampuan menahan diri untuk tidak mengulang kesalahan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidur nyenyak. Bukan karena tak lagi terluka, tapi karena aku tahu luka itu sudah tidak menguasai hatiku. Malam itu masih basah oleh sisa hujan. Udara dingin merayap masuk lewat celah-celah ventilasi, menggetarkan hati yang tak pernah benar-benar sembuh. Setelah pertemuan singkat dan menyakitkan di depan rumah, aku sempat berpikir Damar akan pergi dan tak kembali. Tapi takdir selalu punya caranya sendiri untuk terus menguji luka yang belum kering. Esoknya, Damar datang lagi. Kali ini dengan wajah sedikit lebih rapi, walau sorot matanya masih menyisakan bayangan keputusasaan. Di tangannya ada sebuah kotak. Aku tak peduli isinya. Ia bilang ingin bertemu Naila. Katanya, hanya sebentar. Ia ingin bicara sebagai ayah. Aku sempat ragu, tapi juga sadar, Naila sudah cukup besar untuk memilih. Dia bukan balita yang bisa dialihkan dengan mainan. Naila kini remaja, kelas 2 SMP, dan pikirannya tajam. Luka yang kututupi selama ini, ternyata hidup dan tumbuh di dalamnya, diam-diam. Kami duduk di ruang tengah. Aku di sudut dapur, pura-pura sibuk merapikan piring. Jantungku berdetak tak karuan. Damar duduk di sofa, tangannya berkeringat, gelisah menunggu. Lalu Naila keluar dari kamar. Wajahnya terkejut begitu melihat siapa yang duduk di ruang tamu. Matanya langsung berubah tajam, penuh pertanyaan. Tapi dia tidak berkata apa-apa. Hanya berdiri mematung, dengan napas yang mulai berat. Naila, Damar berdiri. Senyum kikuk terbit di wajahnya. Kamu, tumbuh jadi gadis yang cantik ya, Nak? Naila tak menjawab. Ayah, Damar ragu, lalu menyodorkan kotak di tangannya. Ayah bawa ini. Hadiah kecil. Ayah tahu kamu suka melukis. Jadi,
Ayah mau apa? Pertanyaan itu keluar dengan suara datar, tapi dinginnya menusuk ke tulang. Damar terdiam. Naila menatap langsung ke wajahnya, tanpa rasa gentar. Selama ini ayah kemana? Saat aku sakit, saat aku ulang tahun, saat aku ikut lomba. Ayah di mana? Suaranya mulai bergetar. Naila, Damar mencoba mendekat. Jangan panggil aku dengan nama itu. Bentakan itu meledak di ruang kecil kami, membuat gelas di meja nyaris terguling. Aku menutup mulut, menahan napas, menahan tangis. Damar mundur satu langkah, wajahnya terpukul. Tapi Naila belum selesai. Dulu, ayah buang kami, buang mama, buang aku. Sekarang ayah datang karena hidup ayah hancur, karena ayah butuh kami. Jangan datang hanya karena ayah butuh. Kami bukan tempat sampah yang bisa ayah datangi setelah dibuang. Kata-katanya menghantam seperti badai. Napasnya naik turun. Matanya basah. Tapi dia tetap berdiri tegak. Sebagai ibu, aku tak tahu harus bangga atau hancur. Anak yang kubesarkan dengan segenap tenaga, kini berdiri sebagai perisai antara masa lalu dan masa depan. Damar hanya diam. Tak ada kata. Tak ada jawaban. Mungkin karena semua kalimat yang pernah ia ucapkan dulu, semua cacian, semua pengabaian, kini datang menghantam balik lewat suara darah dagingnya sendiri. Aku punya ayah, lanjut Naila dengan suara lebih pelan, tapi bukan ayah yang seperti ayah. Mama cukup. Lalu dia berbalik, berjalan masuk ke kamar. Menutup pintu tanpa suara. Tapi pintu itu jauh lebih keras daripada bentakan tadi. Karena itulah batas antara seorang ayah biologis dan anak yang tak lagi mengenalnya. Damar masih berdiri. Matanya kosong. Tangannya yang membawa kotak hadiah kini gemetar. Ia letakkan di meja, lalu menatapku dengan pandangan putus asa. Aku hanya ingin memperbaiki semuanya. Aku menatapnya dalam-dalam. Lalu menjawab pelan, beberapa kerusakan tidak bisa diperbaiki. Apalagi jika yang hancur adalah hati seorang anak. Dan saat Damar melangkah keluar, hujan mulai turun lagi. Kali ini lebih deras. Tapi tidak ada yang lebih menyakitkan dari hujan yang jatuh di dalam hati seorang ayah yang terlambat menyesal. Hari itu, langit tak sepenuhnya cerah. Tapi juga tak hujan. Seperti perasaanku, tak lagi gelap, tapi belum benar-benar tenang. Sudah seminggu sejak pertemuan itu. Sejak Naila melontarkan kata-kata yang menjadi cambuk bagi masa lalu yang datang tanpa diundang. Aku tak menyalahkan anakku. Dia tumbuh bersama jejak luka yang tak pernah dia minta. Dan kini, luka itu sudah menjadi bagian dari dirinya. Sore itu, Damar datang lagi. Kali ini tanpa hadiah, tanpa banyak kata. Ia hanya mengetuk pelan, lalu berdiri di depan pintu dengan wajah yang tak lagi menyimpan gengsi. Aku hanya ingin bicara sebentar, katanya pelan. Aku mengangguk. Kali ini kubiarkan dia masuk. Hanya karena aku ingin menyelesaikan bab yang tertunda. Kami duduk di meja makan kecil. Tempat yang dulu pernah menjadi saksi tawa, lalu berubah jadi tempat diam yang menyakitkan. Damar duduk dengan punggung sedikit membungkuk, seolah beban masa lalu masih membelenggu tubuhnya. Aku tahu aku sudah terlambat, katanya memulai, dan mungkin aku memang tidak pantas. Tapi aku ingin mencoba. Bukan cuma sebagai ayah, tapi juga suami, kalau kau bersedia. Aku tidak langsung menjawab.
Aku menatap cangkir teh yang sudah mulai mendingin. Menarik napas pelan. Lalu tersenyum tipis. Bukan senyum yang sinis, tapi senyum dari hati yang sudah selesai terluka. Damar, ucapku tenang, aku sudah memaafkanmu. Sudah sejak lama, bahkan sebelum kamu datang minta maaf. Dia menatapku, matanya mulai berkaca-kaca. Tapi, aku melanjutkan dengan suara yang lebih tegas, memaafkan bukan berarti aku harus mengizinkanmu kembali dalam hidup kami. Wajah Damar menegang. Bibirnya terbuka sedikit, ingin bicara, tapi tak ada suara yang keluar. Hanya napasnya yang terdengar berat. Aku tahu, kalimat itu seperti pedang halus, tajam, tapi elegan. Dan memang itulah maksudku. Aku sudah melewati titik terendahku tanpamu. Aku membesarkan Naila sendiri. Aku belajar berdiri sendiri. Aku menangis, ya, tapi aku juga belajar tersenyum tanpa bergantung pada siapapun. Laras, suaranya nyaris patah. Aku berubah. Aku tidak ragu kau berubah. Tapi yang berubah juga aku. Kataku, menatapnya dalam-dalam. Aku bukan Laras yang dulu, yang menunggu kamu pulang, menahan lapar sambil mendiamkan luka. Sekarang aku Laras yang tahu siapa dirinya. Yang tahu apa yang pantas diterima dan apa yang tidak. Dia mengangguk pelan. Air mata akhirnya jatuh dari sudut matanya, tanpa suara. Tapi jika kamu benar-benar ingin hadir sebagai ayah Naila, lanjutku lebih lembut, aku tak akan menghalangi. Dia anakmu juga. Tapi keputusan untuk menerima ayahnya kembali, bukan ada padaku, tapi padanya. Aku bangkit berdiri, memberinya isyarat halus bahwa percakapan ini sudah selesai. Damar menatapku sejenak, lalu berdiri, mengusap air matanya dengan cepat. Sampai jumpa, Laras, ucapnya pelan. Sampai jumpa, Damar. Dan kali ini, aku yang menutup pintu. Tapi bukan karena aku ingin menolak. Justru karena aku sudah selesai. Pintu itu tak lagi jadi batasan antara dendam dan maaf. Tapi bukti bahwa aku memilih hidup yang baru, bukan dengan marah, tapi dengan anggun. Dan saat aku kembali duduk di sofa, menatap langit senja dari balik jendela, aku tahu satu hal. Elegansi bukan tentang gaun mahal atau kata-kata indah. Tapi tentang memilih untuk tidak kembali pada apa yang dulu membuatmu hancur. Meski bagian dari hatimu pernah mencintainya begitu dalam. Hari-hariku kini berbeda. Aku berdiri bukan lagi sebagai perempuan yang rapuh, penuh luka, dan patah hati. Aku telah melewati badai terkelam dalam hidupku, dan sekarang aku berdiri di puncak yang aku bangun sendiri, dengan keringat, air mata, dan doa yang tak pernah putus. Butik online yang dulu hanya sebuah impian kecil kini telah menjadi kenyataan yang luar biasa. Aku menatap layar laptopku dengan bangga, melihat pesanan yang masuk satu demi satu, dan chat dari pelanggan yang puas. Aku punya tim kerja yang solid, orang-orang yang aku pilih dan latih sendiri, yang bukan hanya bekerja, tapi percaya pada visi dan semangat yang kujalankan. Di samping itu, ada Naila, anakku yang kini telah tumbuh menjadi remaja cerdas dan mandiri. Aku melihatnya menulis di meja belajar, dengan raut wajah penuh konsentrasi dan semangat. Dia bukan lagi anak kecil yang takut pada gelap dan hantu di kamarnya. Kini dia adalah cahaya dalam hidupku, sumber kebanggaan dan kekuatan. Rumah kontrakan kecil kami dulu yang penuh luka dan kesederhanaan kini telah direnovasi menjadi tempat yang hangat, penuh cinta dan harapan. Dindingnya berwarna cerah, aroma masakan tercium dari dapur,
dan tawa kecil kami menjadi musik yang paling indah di dunia. Aku tahu, perjalanan ini tidak mudah. Tapi aku juga tahu, setiap luka adalah pelajaran, setiap air mata adalah kekuatan, dan setiap kegagalan adalah batu loncatan menuju keberhasilan. Aku duduk di kursi balkon, menghirup udara pagi yang segar. Matahari baru saja terbit, menyinari bumi dengan cahaya emasnya. Aku tersenyum. Ini adalah hidupku sekarang, hidup yang aku pilih dan perjuangkan dengan segala daya. Aku telah bangkit. Dan aku tahu, tak ada yang bisa menjatuhkanku lagi. Damar kini berdiri di tengah keramaian jalan yang hiruk-pikuk, namun ia sendiri terasa begitu sepi. Wajahnya yang dulu selalu penuh percaya diri dan gaya kini tampak lusuh, kusam, dan dipenuhi bayang-bayang keputusasaan. Ia tak lagi mengenal dirinya yang dulu, pria yang disanjung, yang punya mobil mewah dan rumah megah. Setiap pagi, ia mengayuh sepeda motor tua yang kini menjadi andalannya untuk mengantar penumpang sebagai ojek daring. Terik matahari dan hujan tak lagi menjadi alasan untuk tidak bekerja, karena di belakangnya ada kenyataan pahit yang harus dihadapi. Tak ada lagi pekerjaan tetap, tak ada lagi yang menunggu. Teman-temannya yang dulu selalu ada, kini menghilang satu persatu. Tidak ada lagi undangan nongkrong, tidak ada lagi sapaan hangat. Mereka pergi meninggalkannya saat dunia Damar mulai runtuh. Keluarga barunya, mereka sudah tak ada lagi. Istri cantik yang dulu memikat hati kini pergi membawa segala harta yang pernah mereka kumpulkan bersama. Rumah megah itu sudah dijual, mobil mewah ditarik leasing tanpa ampun. Damar hanya punya sebuah ransel lusuh yang berisi beberapa pakaian dan sepasang sepatu yang mulai berlubang. Kini, ia menjadi kuli harian di proyek-proyek kecil yang tidak pasti. Ia mengangkat batu bata, mencangkul tanah, dan melakukan pekerjaan kasar lainnya dengan tangan yang dulu selalu bersih dan tak terbiasa kotor. "Damar, kamu mau bantu angkat ini sebentar?" tanya seorang mandor dengan nada setengah kasihan saat melihat Damar yang kelelahan. "Iya, Pak," jawabnya singkat, mencoba menutupi rasa malu yang menggerogoti dalam dada. Karma tidak datang dengan suara keras atau benturan keras yang memecah keheningan. Karma datang dalam bentuk ketenangan yang menyakitkan, sepi yang mencekam, kosong yang menggigit. Malam-malam Damar kini dihabiskan di perantoko, menatap langit penuh bintang yang seolah tak peduli pada nasibnya. Di dalam hati, ada penyesalan yang dalam, tapi juga kesadaran pahit bahwa ini adalah balasan atas semua yang pernah ia lakukan dan abaikan. Tak ada yang menampungnya, tak ada lagi pelukan hangat yang menyambutnya pulang. Damar hanya punya dirinya sendiri, dan bayang-bayang masa lalu yang menghantui setiap langkahnya. Hari itu, aula kecil di pusat komunitas dipenuhi oleh suara langkah dan bisik-bisik penuh harap. Aku berdiri di depan mikrofon, mengenakan blazer rapi, siap membagikan kisah perjuangan dan keberhasilanku sebagai seorang perempuan yang bangkit dari reruntuhan masa lalu. Aku diundang sebagai pembicara dalam seminar UMKM, sebuah mimpi yang dulu terasa jauh, kini nyata di depan mata. Mataku menyapu ruangan, melihat wajah-wajah penuh semangat yang haus akan inspirasi. Di sudut paling belakang, aku menangkap sosok yang tak asing. Dama. Wajahnya masih sama, tapi tampak lebih rapuh, lebih tenang. Matanya menatapku lama, seolah mencari sesuatu yang dulu hilang. Aku merasa napasku tertahan sesaat. Ada getaran aneh di dada, antara kenangan yang pahit dan kenyataan yang luar biasa. Acara berjalan lancar. Aku bicara dengan penuh keyakinan, membagi cerita tentang jatuh dan bangun, tentang luka yang menyembuhkan, dan tentang keberanian untuk memulai kembali.
Ketika sesi tanya jawab usai, tepuk tangan menggelegar memenuhi ruangan. Saat aku melangkah turun dari panggung, langkahnya pelan tapi pasti menghampiriku. Damar berdiri di depan, menundukkan kepala sedikit, suara yang keluar pelan, penuh penyesalan. "Kau benar," katanya dengan nada yang jauh berbeda dari yang ku kenal dulu. "Aku dulu terlalu sombong. Terlalu buta akan apa yang sebenarnya penting." Aku menatapnya dengan senyum yang lembut, penuh ketegasan dan kedamaian. "Dan aku dulu terlalu sabar," jawabku, nada suaraku ringan tapi syarat makna. Dia mengangguk, seolah mengakui kekalahan sekaligus pengakuan baru akan dirinya sendiri. Namun aku tak menunggu lebih lama. Aku membalikkan badan, melangkah pergi meninggalkannya di sana, sendirian dengan bayang-bayang masa lalu dan pelajaran yang akhirnya dipetik. Aku berjalan dengan kepala tegak, dada penuh harapan. Di depan sana ada jalan baru, masa depan yang cerah, dan sebuah kehidupan yang aku bangun dari harga diri yang tak bisa lagi digoyahkan oleh siapapun. Dulu aku adalah wanita yang dilempari uang dengan hinaan. Sekarang aku adalah wanita yang berdiri di atas panggung, disorot lampu, dengan kisah hidup yang menginspirasi banyak orang. Dan itulah kemenangan sejati. Kisah ini bukan sekadar tentang patah hati, pengkhianatan, atau kegagalan. Ini adalah perjalanan seorang wanita yang belajar dari luka terdalamnya, yang tak pernah menyerah meski dunia seolah berbalik menentangnya. Laras mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari siapa yang paling kuat atau paling kaya, tapi dari keberanian untuk bangkit setelah jatuh, dari keteguhan hati untuk memaafkan tanpa harus kembali, dan dari harga diri yang tak tergoyahkan meski diterpa badai hidup. Sementara Damar menjadi cermin dari akibat kesombongan dan pilihan yang salah, Laras menunjukkan bahwa masa lalu bukanlah penjara, melainkan pijakan untuk melangkah menuju kehidupan yang lebih baik. Keberhasilan Laras bukan hanya soal materi atau status, tapi tentang kemenangan hati dan jiwa yang merdeka. Pada akhirnya, kisah ini mengingatkan kita bahwa hidup adalah tentang perjalanan, tentang menemukan siapa diri kita sebenarnya di tengah badai dan senja yang berganti. Dan dalam perjalanan itu, cinta, baik pada diri sendiri maupun anak, adalah kekuatan yang mampu mengubah duka menjadi cerita indah penuh harapan.